sih, apa ada juga sih kanker, tapi yang belum stadiumnya yang terlalu ini ya, dan belum diapa-apain sama dokter. Jadi kalau menurut suami tuh, jadi jaring-jaringannya masih utuh kayak gitu loh. Kalau sudah kalau misalnya kanker udah dioperasi ya sulit, karena itu jaring-jaringannya tidak terputus. Itu tuh sulitnya. Jadi yang masih bagus gitu, maksudnya belum diapa-apain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali ada dalam channel KB Podcast Kita Bicara. Wow. Dan kali ini balik lagi, siap-siap KB Misteri. Nah, Lala dan Gugus mengundang kembali nih dua sahabat putih biru yang ini Neng Mantik yang punya kelebihan dan punya bersinggungan dengan dunia lain gitu ya. Ada cukup reguler bersinggungan dengan dunia lain. Ya, itu adalah Neng Mantik dan Neng Novi. Yeay. Apa sih Gus? Ini kita berturut-turut mengundang Opi ya, karena memang seru banget. Dan Opi ini kalau cerita bikin kita kepo juga ya, kepingin tahu gitu. Aduh ya ampun, kita nih awam gitu ya, termasuk awam, jadi tidak tahu bagaimana nih. Bukan belum pernah ya, tapi kalau Gugus sih suka ada ini gitu ya, suka ada kesinggungan, keterkaitan gitu, suka pernah ada misteri yang bersinggungan. Nah kalau gue nih lempeng-lempeng aja nih ya, paling duduk berdiri gitu. Jadi hari ini kita akan sekali lagi ngobrolin tentang tentang situasi dan kondisi yang akhirnya bersinggungan dengan dunia gaib. Ya, tapi sebelumnya kita ngobrol dulu sama Opi, latar belakangnya kenapa nih kita ngobrol lagi hari ini gitu ya. Pi, apa kabar? Alhamdulillah. Mantik? Kacamata apa? Iya, kacamatanya jatuh enggak ya? Gue handphonenya jatuh. Jatuh pengen gaya. Nah, Pi, terakhir kita ini ya recording itu sempat nih ada kisah gitu ya. Kalau dirimu nih dengan suami ini berkolaborasi, artinya saling mendukung untuk satu pengobatan alternatif nih gitu ya. Nah, pengobatan alternatifnya ini dengan menggunakan media air. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam gegaiban yang terjadi gitu ya, boleh dong ceritain pengobatan air itu tuh seperti apa sih, Pi? Jadi teman-teman KB Podcast juga bisa dapat gambarannya nih. Nah, gitu. Jadi awalnya gimana gitu ya pengobatannya gitu ya? Misalnya ya, mungkin tekniknya atau lebih ke teknis dan awal mula mungkin ya. Jadi misalkan kalau ada yang sakit, kalau misalkan dia tidak datang ke rumah, misalnya jarak jauh, kita minta dulu kirim foto di HP gitu loh, atau nama lah, paling tidak nama lengkap, bin siapa atau binti siapa. Terus nanti aku lihat dulu gitu loh, saya ngelihat apakah ini penyakit medis atau non medis gitu. Oke. Saya lihat dulu. Nanti kalau udah ketahuan, oh iya nih misalnya penyakitnya medis, nggak ada non medisnya kayak gitu, atau oh ada non medisnya nih gitu. Nanti setelah itu silakan nanti ke rumah misalkan, atau kalau nggak bisa ya kita yang datang ke rumahnya gitu. Nah, setelah itu baru nanti dicek ulang kembali pas sudah kita bertatapan ya dengan si pasien. Kita lihat, kita sinkronkan mana yang sakit yang mana. Nanti setelah itu baru pengobatan dari suami
Dan di sini pengobatannya dengan Al-Quran, doa. Terus medianya air. Seperti itu. Oke. Pegang juga, dipegang tuh dalam arti misalnya kalau misalnya adanya di kepala ya, kepalanya yang dipegang. Oke. Dompetnya. Cuma lain. Satu ya. Susah kalau yang dipegang ya. Kanker. kantong kering gitu. Menarik ya. Jadi awal tuh bisa hanya melalui foto gitu ya. Ya. Tapi itu nih Bu, fotonya nih ada syaratnya nggak nih? Misalkan foto selfie apa? Apa foto lagi piknik? Hah? Apa nggak ada syarat-syarat tertentu gitu? Yang penting foto gitu kan? Ya, foto aja. Foto dirinya, jangan foto orang lain. Ketebak nanti. Kirain ada. Kalau by phone bisa juga, by phone misalnya kayak video call gitu. Bisa. Berarti bisa dong ya. Bisa. Itu lebih enak aja ketemu orangnya. Oh iya, yang penting memang aura dari ini ya, dari wajah yang ingin diobati gitu ya. Ya. Oke. Ini menarik ya. Jadi tadi sampai jadi awal mula pasien ya, kita sebut pasien gitu atau apa? Biasanya Opi bilangnya apa? Pasien ya. Nah, pasien nih menghubungi gitu, dia tuh udah merasa, aduh kayaknya gue sakit nih atau gimana tuh? Yang ya, misalnya nggak enak nih, badanku nih nggak enak kayak gitu. Aku yang lihat gitu. Misalnya kan beda-beda ya, apakah dia hanya ketempelan bahasanya apa tuh? Iya ketempelan gitu ya. Mantik paling tahu tuh gitu. Hanya gangguan saja. Tapi gangguan jiwa kayaknya. Gangguan makhluk. Tapi kalau misalnya kayak kemasukan itu kan biasanya tanpa kita sadari. Itu gimana sih kayak kemarin tuh pernah kan kita nggak sadar tuh. Jadi yang ngasih tahu berobat itu nggak bisa diri kita sendiri kan? Enggak. Ketempelan sama kemasukan beda nggak? Sama lah. Oh sama. Soalnya ada biasanya tapi biasanya kalau ketempelan itu gini loh, kalau kemasukan tuh bener-bener kayak kemarin nggak sadar tuh masuk gitu deh, jadinya kitanya nggak sadar, jadi orang yang tempel gitu loh. Kalau ketempelan, ini kita kaki kita sakit sebelahnya, iya. atau punggung kita gitu, atau leher gitu, berobat kemana-mana, kolesterol enggak gitu, ketempelan gitu kan ya Pi ya. Ya itu kayak di film Korea waktu itu loh, gue pernah lihat. Jadi badannya berat, gak taunya ada yang orang gede gitu. Ternyata gendongan gitu, korban drakor juga dia. Tapi kan kalau ternyata tuh film-film kan juga ngambil inspiringnya dari kehidupan nyata gitu kan. Itu setannya nggak diet, makanya berat badannya. nemplok sampai yang itu gendong kaki ke depan. Ada yang ngikut gitu kan. Jadi berat, mau jalan tuh berat. Coba kalau setannya yang prihatin, pasti nyeri-nyeri doang, sakit. Kurus. Nih, kalau foto ya, nih balik lagi nih, kalau foto itu dari mana nih? Kalau ketemu kan tadi ya langsung kan berinteraksi. Kalau di kayak gue gitu ya, di self development kan untuk membaca perasaan orang gitu kan bisa dilihat dari ini ya, dari nonverbalnya matanya misalnya gitu ya, dari garis bibirnya gitu ya. Kalau di foto itu yang menguatkan banget tuh dari sisi mananya nih, Pi? Saya menarik ya, langsung kan kita ketahuan ini ada medis dan non medis gitu ya, yang perlu diobatin nih gitu. Iya. Gimana ya menjelaskannya, sulit ya. Saya hanya bisa gitu, maksudnya ya hanya lihat aja tuh foto kelihatan gitu ya, atau nggak pakai foto juga sebetulnya sih bisa, tapi namanya memang harus lengkap. Nanti saya kelihatan nih, oh ini sakitnya gitu. Nggak tahu ya itu dari mana, itu bingung gimana jelasin. Kalau gugus sakit apa gugus? Ya, apa kelihatan kayak ada aura apa gimana
Jadi itu kalau bahasa Jawa ya, bokap gue kan kejawen gitu ya, nerawang ya, kayak nerawang gitu ya, iya nggak sih? Iya, iya betul. Nerawang. Nerawang ya, ya susah juga ya kita. Ya kelihatan aja kalau saya yang lihat kelihatan aja maksudnya seperti itu. Iya ya. Ya kalau menurut apa asumsi gue, bayangan gue gitu, dikasih foto apa namanya, kelihatan auranya ada misalkan warna apa gitu kan. Oh iya ya, kayak cakra gitu ya. Iya gitu loh. Cakra, aura yang benar cakra. Sebagai mengelilingi. enggak Iya. gitu. Enggak sih. Jadi ada teknik itu gimana ya? Apa iniannya apa namanya? Apa ada view-nya atau gimana tuh? Apa ada getar-getaran gitu? Ya, ada. Dalam diri dari cak saya yang ini. Oh iya nih beda nih. Berarti kayak ada yang ngedetek gitu ya? Sensor lah istilahnya ya, sensor gitu. Iya kayak. Tapi pengobatannya misalkan lewat foto tuh ya. Kan itu medianya media air, terus dikasih air gitu dari situ gitu buat dibawa buat yang ketempelan atau kemasukan gitu. Iya. Kasih air. Oke. Mungkin ada jarak, kalau jarak jauh bisa sebetulnya, misalnya dia di luar kota. Cuma kurang maksimal, jadi pengobatannya agak lama karena hanya didoain aja dari sini misalkan. Jadi airnya tidak minumnya dia, kayak gitu, agak beda aja, agak lama. Nanti bisa juga, cuma lama. Nah, misalkan kalau agak jauh gitu Bu, apa itu sama nggak ininya? Apa namanya? Kan tadi kayak ada sensornya gitu. Itu apa ada bedanya nggak gitu? Iya. Sama aja. Enggak ada bedanya, sama aja. Sama. Kirain kalau makin jauh, getarannya nih jadi agak gitu ya. makin lemah gitu ya. Maksudnya begitu. Sinyalnya makin lemah gitu. Enggak ngaruh ya berarti. Enggak, berarti enggak ngaruh, bukan tiket pesawat ya. Tapi lebih ke ini kalau kita bilang apa, kuasi jauh dekat 500 perak kalau dulu ya. Artinya angkot itu angkot. Iya kan kuasi angkot itu. Masih ada itu kuasi itu. Masih ada Kak? Masih ada di daerah gue, masih ada. Kalau itu kan itu versinya gitu, jauh dekat harganya sama, jauh dekat 500 gitu ya. Jadi walaupun jaraknya jauh atau dekat tetap bisa ini ya, tetap bisa di sensori. Iya, ini berarti bahasanya kayak kalau bokap gue dulu istilahnya nerawang langsung ke kalau itu kayak kolbu gitu. Ya itu. Tik, lo nge-freeze apa enggak, Tik? Enggak ya? Oh ya, enggak. Gue pikir nge-freeze. Bu, kalau apa penyakit kan beda-beda tuh ya. Ya, nih pertanyaan gue lagi nih, menurut gue ngebayangin aja nih gitu kan, penyakit kan itu beda-beda. Nah, sekarang kalau dari foto gitu kan, itu emang bisa ngedetek, oh ini penyakitnya ini gitu ya. Ini penyakitnya ini atau gimana tuh? Apa beda-beda sensornya gitu loh? Enggak sih. Awalnya kan karena kita belum bertemu ya. Belum bertemu, hanya foto doang. Jadi saya hanya mengatakan, oh ini medis, oh ini non medis gitu loh. Nanti kalau sudah bertemu baru detek ulang. Detek ulang nanti saya kan di tubuhnya saya kita lihat. Gitu. Ini pusat yang sakitnya di mana, di kepala. Terus di sebelah sini nih, kita ada sensor, kayak ada sensornya aja. Pranik ya? Kayak pranik gitu ya? Pranik energi gitu yang gue baru baca gue tertarik juga sih. Jadi namanya ada self healing tuh pakai energi, namanya pranik gitu. Dia jadi screening dulu gitu. Iya. Itu kan? Dulu perut misalkan, daerah perut nih, berarti nanti suami yang fokus di obatnya di perut, kayak gitu. Itu apa? Ya, begitu kepala dan di perut ya?
begitu misalnya di kepala nih sakit gitu ya, tangan lo panas atau gimana? Atau berat gitu, jadi kayak memang enggak ada. Nggak ada, cuma detek sensor aja bunyi nanti bunyi dalam diri aku yang bunyi gitu. Bunyinya gimana? Gitu. Kering oh lala. Itu zaman dulu banget sih kita. Kalau gue belum pernah ngalamin, maksudnya kalau yang lewat foto gitu belum pernah. Belum pernah lihat juga, gitu belum pernah istilahnya apa sih namanya? Belum pernah ngalamin gitu, belum pernah tahu realnya. Cuma aku. Apa? Nah, kalau yang pernah gue tahu, yang pernah gue alamin itu by phone, tapi tetap kita kayak gue nih telepon om gue, om nih sakit gini panasnya anak aku gini, telepon, jadi ambil telepon, ambil air gitu. Di sebelah kanan pegang telepon, sebelah kiri gue pegang gelas, tapi ditutup tapak tangan gitu, air, bawahnya itu air, doain sama dia. Terus kita harus konsentrasi antara bacaan si om, kalir ke dari tangan kiri gue telepon ke tangan kiri yang gue pegang air itu gitu. Nyambung ya gitu. Emang sih berasa, alirannya tuh berasa gitu loh, dari telepon om gue ini ke tangan, terus melalui tangan kanan gue ditutup yang ada airnya itu. Terus namanya tetap pakai bin ya kan, binnya juga harus jelas, nama lengkap, binnya. Nah udah selesai, terus ditiup tuh, tiup airnya kasih anak gue gitu. Yang ketempelan itu kan, dia malam-malam tuh main namanya anak kecil dulu kan. Ya mungkin kena kali di kebun, di mana rumah gue kan dulu di rawa bebek itu rawan-rawan gituan, orang masih banyak kebun-kebun gitu kan. Ya tapi kalau untuk yang lewat apa sih foto gitu belum pernah ngalamin ya. Belum ya. Secara pribadi. Berarti sebenarnya gue taunya di film-film tuh, nih santet nih gitu. Taunya kan pakai foto nih kayak gugus nih, demen sama nih ceweknya ya. Demen gimana? Gue dibacain. Menarik berarti memang kalau metode pengobatan alternatif tuh tadi ini kita jadi baru dengar juga ya. Jadi mantik angkat telepon gitu, terus ada rasa aliran itu gitu ya. Pribadi gue, ya itu air juga kan, dari air gitu. Tapi kitanya juga harus yakin juga, harus percaya, harus yakin kan. Kita ikhtiar gitu. By the way, by the way, lo pada saat itu handphone lo dicolokin apa enggak? Jangan-jangan emang panasnya dari itu? Waktu itu masih telepon rumah. Oh, jadi memang betul-betul nggak ngelihat dong? Nggak ngelihat telepon rumah kan? Iya, tapi kita ini juga harus khusyuk. Jadi khusyuk dengan om gue tuh, dia kan pakai telepon juga gitu kan, telepon rumah. Jadi dengan omongannya dia, dengan bacaannya dia tuh kita harus benar-benar khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak berasa, di alirannya tuh nggak berasa. Nih ini ya. Wah, ini KB listener jadi tahu ya, ada alternatif pengobatan yang memang menggunakan, kalau gue bisa istilahkan secara general tuh energi ya. Energi yang menghantarkan doa gitu ya. Iya nggak sih? Gimana kalau dari versi Opi sama versi Mantik gimana? Gitu nggak sih, energi yang menghantarkan doa gitu, terus kemudian menggunakan media air gitu ya, karena energi itu harus diserap kan sama yang sakit itu. Ya, mirip juga gitu ya, Pi ya? Iya, mirip juga. Terus nyambung juga yang aku pernah baca, pernah nggak yang tentang itu Miracle of Water? Oh ya. Nah, ya kan yang Jepang itu kan pernah tuh ya. Nah, itu dari air kan, air yang dibacakan atau dimaki-maki yang gitu kan. Wah, masuk akal juga nih, apalagi airnya pakai doa kan. Ilmuwan Jepang itu. Jadi memang pernah ada penelitian kan. Jadi air itu molekulnya tuh sesuai dengan pemaknaan yang dia dapat gitu. Jadi kalau misalnya dia dibacain yang baik-baik gitu, maka dia kayak kristal gitu ininya ya.
Jadi itu yang masuk ke dalam masuk ke dalam tubuh kita tuh. Tapi antara yang berobat dengan yang ngobatin juga harus apa sih namanya, percaya gitu loh. Harus ada yang berobat nggak mungkin, tapi berobat tapi dia nggak mungkin, tapi cuma pengen coba-coba, itu nggak bisa kan, nggak berhasil ya. Iya, betul. Nah ini coba harus yakin gitu loh, sinkron ya. Harus sinkron. Iya. Nah kalau lo gimana nih Pi nih? Kan berarti kalau tadi Mantik bilang harus ada kepercayaan gitu ya, harus memang percaya bahwa pengobatan ini kita kan ikhtiar gitu ya, akan baik untuk dirinya. Itu lo meyakinkan pasien atau ya ada omongan seperti itu nggak sih ke pasien? Betul. Iya, yakin gitu. Ngomongin dulu gitu loh. Kita ngomongin dulu. Berarti kalau nggak semuanya, memang semuanya yang datang itu yakin, itu kan tidak. Gitu. Jadi pas datang yakin, gitu. Memang semua kan Allah yang menyembuhkan. Iya. Jadi kami ini hanya perantara. Betul. Ya udah. Bismillah lah gitu. Jangan karena saya ini kan hanya ini aja saya mah gitu, bantu gitu, perantara aja, yang semua Allah yang menyembuhkan seperti itu. Gitu, ngasih taunya. Ya. Kan sama kalau sama dokter juga kadang-kadang gitu. Kita suka nggak kayak gini nih. Udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh juga. Emang tuh cocoknya sama dokter ini ya. Itu sebenarnya dia sugesti gitu, percayanya sama dokter itu, ya kan? Dokter baik ya. Lo tuh terbaik kan, dia main aneh. Iya, kayak gue lagi kecil gitu, berobat di mana aja nggak sembuh, nah harus di dokter sana nih, harus di dokter ini gitu, udah kemana-mana nggak sembuh gitu. Tapi emang ya berobat ke dokter itu sembuh gitu. Ya. Tapi Pi ini dulu. Ketika ini kalau medis nih Pi, kalau medis tuh biasanya lo menangani penyakit apa aja Pi? Kalau medis yang udah pernah, tapi nggak murni ya, rata-rata sih, apa ada juga sih. Kanker, tapi yang belum stadiumnya jangan terlalu ini ya, dan belum diapa-apain sama dokter. Jadi kalau menurut suami tuh, jadi jaring-jaringannya masih utuh kayak gitu loh. Kalau sudah kalau misalnya kanker udah dioperasi ya sulit, karena itu jaring-jaringannya tidak terputus. Itu tuh sulitnya. Jadi yang masih bagus gitu, maksudnya belum diapa-apain oleh dokter. Dia belum potong-potong lah, yang belum. Itu diabetes juga pernah. Oke. Stres pernah. Itu ada kalau berobat di rumah ya, bukannya di rumah. Bisa datang tadi Opi bisa kalau ada jam-jamnya gitu, ada jamnya, jam berapa sampai jam berapa. Ya, kita janjian aja dulu. Kapan? Ayo boleh kapan gitu. Jam sekian bukanya jam sekian, enggak. Fleksibel ya. Ya, fleksibel. Cuman weekend juga buka. Bisa. Kalau misalnya darurat sekali, sering jam 2-3 malam berangkat, karena memang darurat, nggak apa-apa. Oke. Kayak dokter aja. Siap. Dirimu tinggal di daerah mana sih? Saya di Pondok Kelapa. Nah, itu ya KB listener nih yang di Pondok Kelapa, di Jalan Sukarsa. Nanti kalau mau tanya-tanya ini ya, tentang pengobatan air, boleh nih nanti di chat aja. Kita nanti Japrian kasih kontaknya Mbak Opi. Atau kalau boleh nanti kita kasih aja kontak dirimu ya, boleh ya? Kasih alamatnya jam berapa. Dikasih ininya di deskripsi aja. Oh iya, boleh gitu ya. Nah, ancer-ancer nih ancer-ancernya rate-nya berapa? Ya kan harus ada persiapan kita ya gitu ya. Yang ini ikhlas banyak ikhlas. banyak ikhlas itu. Bukan ikhlas banyak, benar. Bukan
banyak ikhlasnya enggak dong, ikhlas banyak dong gitu ya. Jadi orang ya, tapi harus ikhlas gitu. Orang Bu Mantik mau ini nyembuhin dompetnya gimana? Oke ya. Jadi jadi ini KB listener nanti kalau ada kebutuhan gitu ya, alternatif untuk pengobatan bisa ini ya tadi akan kita kasih nih ya. Ada lihat aja di chatnya di deskripsinya untuk alamatnya. Terus rate-nya bersahabat, tetapi tentu ini dong ya, yang worth it juga. Maksudnya artinya yang ini juga lah ya, sesuai dengan apa yang dikondisikan gitu ya. Nah, ini seru banget ya. Challenge dari kita bertiga nih, Pi. Iya. Lo lihatnya gimana nih yang ada gangguan medik? Kalau Mantik nggak usah dilihat gangguan medik. Dia kan bisa ngeliat tuh. Kayaknya gue yang banyak gangguannya deh. Gue bisa nebak lu. Kalau Buditra nih gangguan sinyal. Deg-degan gue lihat handphone lu nih, jangan sampai handphone gue bilangnya ini. Kalau gue gangguan waktu, dikit lagi tugas negara masalahnya. Aduh, penting bisa dipecat ya kalau nggak melakukan tugas dipecat. Tapi ini seru ya, ini challenge saja buat ini nih. Kalau dari dirimu nih, ngeliat kita bertiga gitu ya. Ayo, Mantik sama Gugus mau tahu non medis atau medis? Non medis dong. Non medis ya? Non medis atau medis? Medis aja gimana? Kan medis aja. Kacau. Kenapa? Kacau. Kalau medis kacau, udah bocor. Otak gue udah bocor. Ya paling nggak kan kita jadi ini dapat ahlinya loh. Otak gue bocor. Otak gue bocor, urat malu gue putus. Udah beres banget nih. Makanya non medis aja coba. Ya udah. Non medis deh. Dari kita bertiga nih gitu ya, yang ada inilah. Kalau lo bisa sesuatu. Nah, ada sesuatu ya, bukan situ asu. Ya, Bang Pi. Dari Mantik ya? Aduh, lu bayar nggak ini? Ada tarifnya nggak ini? Slightly. Bonus buat pertemanan. Bukan, ntar udah selesai ada bill lagi. Tiba-tiba muncul. Japri nomor rekening lagi. Japri. Ntar bilnya. Dibayarnya kalau KB Podcast udah maju gitu. Oh gitu ya. Aduh. Ayo gimana Pi? Dari gugus dulu, Pi. Dari mana ya? Yang cowok dulu. Dari gugus dulu tuh yang paling tadi tuh yang paling ganteng gitu di antara kita. Gus, mana Gus? Coba lihat wajahnya Gus. Ya, ada depan Mas Gugus. Pak Gugus ya. Yang jelas ya. Yang jelas ya. Yang kelihatan malah Mantik tuh. Mantik duluan dah. Oke. Ya, Gugus nggak kelihatan kan? Jeng. Ini Mantik. Terus tadi Ditra udah. Oh, aku udah. Gugus mana ya? Udah. Kapan sih Ditra? Iya makanya gue kaget kok gue udah. Buka dulu biar kelihatan auranya. Lagi terawang. Gili terawangan. Dulu. Wah. Gugus ada apa itu ya? Gue di Terawang Nopi langsung dandan malah. Dandan. Gue mau di Terawang apa mau diajak jalan sih dia? Diajak MC. Mau diajak jalan kayaknya dia. Nah, bagaimana Bu Opi pandangan terhadap kami bertiga, Bu Opi? Aman-aman aja sih. Kan maunya non medis ya. Dan Mantik
mantik aman mantik. Dito juga dari non medis yang nggak ada. Cuma nih di Gus nih ada apa ya? Gus coba lihat kepala kamu gimana kepalanya? Kepalanya bulat. Pusing dia mikirin apa tuh? Mikirin dompet mulu sih. Itu mah semuanya kayaknya ya. Ditra juga, gue juga mikirin dompet kalau itu mah. Seru ya, seru. Sudah makanya gue bilang medis aja. Jadi ketahuan kita jadi langsung kita harus menjaga apa gitu. Oke, thank you ya, Pi. Di kepala gue ada apaan itu? Oh iya. Yang ngerasain sendiri. Uban. Nah, bukan uban ini, kejatuhan ini apa ya? Daun jambu, bunga jambu. Daun jambu. Tuh, Gus lo mesti cek and recheck tuh di kepala ada apa. Gundulin dulu apa? Ntar gue kerimbat ya. Thank you ya Jeng. Ini intinya dari kita bertiga lumayan aman lah ya dari gangguan non medis lah gitu ya. Tapi lo Gus banyak sholat Gus ya. Tadi ada indikasi lo, ada indikasi bisa ketempelan lo. Gitu. Nah, kita masuk yang non medis nih, Api. Nah, non medis yang pada datang itu proses gitu ya, kemasukan misalnya gitu ya. Iya. Nah, kan di ketempelan ya. Nah, kalau yang parah mah yang udah kerjain orang itu lebih sulit, terus apalagi jangka waktunya dia sakitnya sudah lama, pakai tahun. Waduh, itu kalau udah mulai dirasakannya udah berapa lama, setahun 2 tahunan ini, aduh itu ngobatinnya agak lebih lama lagi. Wih, ini menarik ya. Kalau baru misalnya baru kok rasanya sakitnya ini baru sebulanan ini misalnya gitu, terus minggu ini insya lebih cepat gitu. Contohnya apa dikerjain orang tuh Bu? Dikerjain orang. Yang ini ya, yang mungkin yang tadi yang paling ngeri gitu ya, itu jadi mereka percintaan atau ada ini pengalaman aja ya, atau gimana? Nah, yang pengalaman aja ya. Pengalaman tuh ada yang orang dikerjain gitu ya. Jadi pasien itu dari Cikarang datang sekeluarga gitu. Ayah, ibu, anak 3. Terus yang sakit kebetulan 2. Kakak SMA, adik SD. Itu yang kakak itu paru sebetulnya. Kalau dari medisnya itu kata dokter paru. Dia sudah dioperasi 5 kali rumah sakit dan bocor gitu. Kanan tuh bocor. Jadi kalau misalnya diobatin itu yang kanan itu bocor, batuknya enggak. Kalau dia ininya batuknya berhenti, ininya bocor. Jadi tuh ngeluarin cairan terus, cairan bengkak gitu kakinya ya berarti. Bukan kaki, di bawah paru. Oh iya, kalau paru bocor bukan kakinya pada bengkak-bengkak gitu. Enggak sih. Oh, enggak. Enggak, biasa aja. Ginjal, muka kaki. Paru enggak ya? Nah, enggak. Itu cuma prediksi dari dokter, tapi ternyata kondisinya seperti itu. Nah, si adik itu tidak bisa berjalan pada saat itu. Di sini di belakang lehernya ini ada benjolan, gitu loh, leher. Benjolan dia sampai nunduk seperti itu. Nah, karena benjolan ini udah nggak bisa begini, nggak bisa bengak, nggak bisa karena sini sudah besar. Jadi begini. Itu dan dia datang itu dengan gendong, nggak bisa, lemes kayak gitu. Itu alhamdulillah tuh pengobatan dia rutin datang
seminggu sekali gitu dari Cikarang sini tuh 3 bulan lah, insya Allah tuh waktu itu 3 bulan itu kempes gitu loh, kempes dan alhamdulillah sekarang apa namanya udah bersekolah dan udah bisa lari, udah main. Tadinya kan dia enggak gimana ya, orang berat banget ya kalau nunduk gitu ya. Itu termasuk dikerjainnya gimana nih juga dong ya? Ya termasuk medis juga berarti kan? Dua-duanya jadi itu kena, jadi medis non medis. Ya, sebetulnya yang dikerjain tuh ayah. Ayah itu cuma seorang apa namanya office boy di sekolah. Mungkin persaingan antara kurang tahu ya gimana itu office boy mungkin dia itu bapaknya termasuk yang dipercaya lah disebut dia lagi kayak gitulah. Mungkin jadi ada yang iri hati ya selama gitu. Karena karena pada saat diobatin itu si anak yang sakit itu yang nomor 2 itu mengucap satu nama dan di situ dikenal sama orang tuanya gitu loh, kayak kemasukan gitu, si anak mengucap gitu loh. Nanti kalau kamu sudah sembuh gak boleh dendam ya sama ini. Wah enggak, saya dibikin seperti ini. Itu anak kecil loh, kelas 4 waktu itu. Dia bilang gitu, saya nggak bisa bermain, saya nggak bisa ini. Dia bilang gitu, marah sebenarnya dianya. Ya ampun. Bapaknya kenal dengan nama itu yang disebut itu. Kalau kita kan memang ngobatin doang nggak kenal. Dan saya sama keluarga juga pernah sekali ke rumahnya. Gitu. Dia bulan berhalangan, nggak ada kendaraan, dia sini juga pakai Grab. Terus kita ke sana. Kali sembuh juga. Dan yang kakak kebetulan nggak tertolong. Ya, kakaknya. Karena itu sudah 5 kali operasi. Dan kenapa adiknya dibawa ke sini itu dioperasi juga oleh dokter, tapi dia menolak. Gitu loh, jadi udah dalam ini ya. Udah disuruh untuk operasi gitu ya. Gitu. Udah disuruh, cuman keluarga wah enggak deh kayak gitu. Soalnya lihat di kakak nih kok kondisinya kesini makin menurun terus menurun seperti itu. Gitu. Jadi kita konsen emang obatin di adik. Ini gemes ya, KB listener nih. Ayolah be fair gitu ya, nggak usah lah kalau misalnya Anda tadi ya kisahnya barangkali ini OB-nya bapaknya nih seorang OB loh ya, berarti kan dedikasinya melayani gitu. Kemudian kalau ada yang terus ada ternyata dipakai terus dipanggil terus diberikan, berarti dia pelayanannya bagus banget. Irinya harusnya meningkatkan pelayanan, jangan jadinya menjatuhkan seperti itu. Hey gitu ya, bestie yuk. Aduh ya Allah. Nah ini cuman manusia. Nah ya itulah ya manusia biangnya. Kalau berobat itu mesti rutin seminggu sekali atau bagaimana? Apa cuma sekali apa? Tergantung dari sakitnya ya. Terus kan ada bagaimana kita selalu kontak dengan yang pasien, ada perubahan apa gitu loh, ada perubahan enggak gitu loh, setelah diobatin kasih air apa ada perubahan atau tidak gitu. Jadi nggak mesti harus balik. Kalau misalnya air itu sudah habis, jangan sampai habis banget, dia harus balik. Iya. Jadi kalau rasanya nggak enak ya. Ya berarti sama. Airnya nggak putus gitu sampai dia merasakan sembuh enak ya gitu. Tapi OP itu nggak apa sih ambil jangka waktu maksimal gitu kira-kira kalau sekian lama nggak sembuh udah apa gimana gitu? Ada juga yang seperti itu, emang ada. Mungkin kita lihat dari kok nggak ada perubahan ya kayak gitu. Mungkin nggak cocok kayak gitu. Ada juga yang nggak ada perubahan, nggak sembuh ya seperti itu. Karena mungkin kurang apa namanya sabar ya, kurang rutinnya itu. Itu yang utama ya. Itu airnya apa 1 liter atau gimana? Air yang dibawa yang besar itu? Ya 1 liter ya. 1,5 liter ya. 1,5 ya, 1,5 liter. Boleh 1, 2 kayak gitu dia bawanya apa?
kayak gitu. Oh, jadi boleh ya datang gitu nih ya. Jadi biar Kak Belisa tahu nih, boleh datang itu udah bawa 2 aqua besar gitu ya. Ya, boleh 1 atau 2. Boleh bawa sendiri. Kalau enggak ya beli di warung. Beli galon, bawa galon. Galon sama isi ulang gitu. Isi ulangannya aja sekalian bacain. Ya Allah. Biasanya gitu, jadi nggak boleh sampai habis, diisi lagi gitu loh. Jadi satu lagi sama air yang udah dikasih gitu kan ya. Ini dari pengalaman dirimu nih, Pi ya. Bu, itu airnya nggak ngaruh ya? Nggak tahu air isi ulang gitu nggak ngaruh ya? Enggak. Dia bawa dari rumah gitu. Misalnya nggak pakai merek-merek, nggak apa-apa. Air putih. Air putih gitu ya. Pakai tumbler gitu ya. Iya, jangan lo bawa air sirup. Iya. Gue sih jangan bawa air sirup. Sampai situ minta es batu lagi. Minta es batu aus gitu. Coca-Cola refill deh. Ini dari pengalaman lo nih ya, dari pengalaman lo sejauh ini gitu. Tanda-tanda yang non medis itu kan kalau tadi yang gue tangkap nih ya, itu kan juga sakit gitu ya, sakit di badan orang gitu. Tapi untuk kita mendeteksi awal nih, mungkin ya kita semua nih ya, KB listener semua nih, ini bisa jadi non medis itu ada tanda-tandanya nggak sih? Jadi kita udah langsung cepat gitu kan, tadi sampai Opi bilang sampai terlambat ya, udah sampai operasi berkali-kali gitu, sampai udah 3 tahun gitu, ternyata itu non medis gitu. Jadi ya mau diapa-apain juga nggak sembuh-sembuh karena belum dibuang secara ini. Nah itu gimana nih biar telat ya? Biar nggak telat gitu. Jadi udah langsung. Gitu. Biar ketahuan ini sakitnya. Emang agak sulit ya, karena kita itu yang si sakit si pasien itu kebanyakan juga nggak paham. Oh iya ya, kayak gitu loh. Dia pikir saya hanya sakit medis aja nih gitu. Memang ada yang sakitnya itu dimiripkan ya. Dia punya penyakit apa gitu loh. Di dalam tubuhnya dia itu suka sakit apa. Misalnya dia suka emah di sana sakit. Nah, di situ ditimpa di situ gitu. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak terdeteksi oleh dokter. Karena nggak ada Ibu gitu. Itu sakitnya nggak ada apa-apa. Tapi saya sakit dokter, perut saya sakit itu ada pernah. Ya, jadi saya itu rasanya gimana? Tapi Ibu di sini sudah kami periksa semuanya, Ibu tidak ada penyakitnya. Kayak gitu kan mudah ketahuan ya. Oh berarti murni nih ketahuan nih, pasti ini non medis nih kelihatan nih. Itu yang agak mudah dideteksi. Oh berarti ini kita harus pindah berobat. Kalau sudah di dokter sudah tidak kelihatan apa-apa. Tapi kalau di dokter masih kelihatan juga penyakitnya, pun harus waspada kalau tidak ada perubahan setelah diobati oleh dokter. Gitu. Harus curiga gitu loh. Ini sebenarnya aku sakit murni medis atau tidak gitu. Kalau untuk yang sakit memang agak sulit untuk membedakannya, agak sulit gitu. Kecuali memang ketemu saya nanti baru kelihatan. Baru dia mikir oh iya ya gitu. Nih yang ini dari yang gue pernah baca gitu ya. Bisa nggak sih kita ngelihatnya juga dari tahu-tahu ada penampakan yang nggak nyaman di rumah gitu, misalnya kelabang besar, tahu-tahu di tempat yang nggak biasa. Jadi kita kondisi sakit tuh, terus kita melihat yang kayak gitu itu bisa jadi satu indikasi nggak sih? Ini bisa jadi nih ada kiriman gitu ya? Iya bisa. Atau Jangan lewat kelabang, cicak, banyak kan cicak. Cicak dalam Islam kan boleh dibunuh karena cicak boleh dibunuh karena bisa lewat itu kiriman atau yang jahat gitu. Iya. Cicak. Oh ya? Betul. Dia ngapain? Cuma nongol gitu doang? Enggak. Kalau pernah ada tuh pasien itu. Dia diserang cicak gitu ya. Gimana bukan diserang ya? Itu cicak tuh kayak seperti itu banyak gitu loh.
dan dia berbunyi berisik, terus dan ada yang bentuknya berbeda, ada yang warna cicak hijau, kan aneh-aneh, masa ada sih kayak gitu. Iya, kecemplung itu daun suci. Dalam Islam juga kan cicak kan boleh. Iya. Betul. Ya media untuk yang sihir gitu ya. Iya. Tapi mungkin yang kayak Opi gitu ya, Tik. Soalnya kalau cicak kan memang kalau dibilang house lizard ya, jadi ada di rumah memang gitu kan. Nah kalau tahu-tahu munculnya agak banyak gitu ya, terus bentuknya atau warnanya jadi aneh-aneh, nah ini kita bisa jadi satu indikasi ya, KB listener ya. Iya. Kita bisa mendeteksinya. Ada keluarga misalnya ya, ini ada keluarga, ini dikoreksi ya Pi, atau nanti kalau tahu kalau gue salah nih. Misalnya ada keluarga sakit cukup panjang gitu, kemudian kita ngelihat di satu tempat ada kalajengking yang, atau ini ya tadi ya, kelabang muncul gitu yang kayaknya nggak biasa-biasanya gitu. Itu bisa jadi satu indikasi, atau tadi ya cicak yang jumlahnya jadi banyak gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, oke. Kalau non medis itu suka ada tampakan dari penyakit ini nggak sih, Pi? Artinya gini, itu kan kiriman ya. Apakah sebetulnya itu kayak amit-amit ya? Gue juga nggak tahu nih. Misalnya sakitnya ini pikiran kartun gue ya. Sakitnya tuh misalnya jadi jantung tapi ternyata kiriman gitu ya. Di dalam tubuhnya itu lo ngelihat ada yang misalnya tekan jantungnya gitu, atau ngeliatin jantungnya gitu nggak sih? Jadi ada sebenarnya itu jin gitu yang dikirim, atau makhluk halus yang dikirim untuk mencederai tubuh kita gitu, sampai jadi akhirnya misalnya jadi sesek, nggak bisa napas gitu karena di dalamnya tuh ada yang neken gitu. Enggak wujud ya. Iya. Kartun sih begitu. Otak gue suka otak kartun gitu. Tapi drakor. Dia korban drakor bilangin. Drakor di drakor itu. SpongeBob gitu. Dia jadi drakor, makanya dia kebayangnya ke situ. Itu mah kartun. Dulu hobinya kan emang itu Tom and Jerry gitu. Terus Casper. Oke, ini menarik ya KB listener. Jadi pengobatan alternatif ini luar biasa sekali ya. Kita juga jadi mengenal nih ada pengobatan air gitu ya. Dan memang kalau molekul air secara saintis gitu, ketika diucapkan kata-kata baik gitu ya di media air itu, maka air itu akan mengkristal gitu ya, akan lebih bersinar dibandingkan air yang katakan dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Itu maka air itu sendiri molekulnya menjadi berantakan dan tidak baik ketika kita minum. Nah ini apalagi sekarang ini kalau tadi disampaikan oleh Opi, teman kita, media airnya itu didoakan ya. Tentu doa ini adalah doa yang baik. Kita sampaikan bahwa doa ini juga diambil dari Al-Quran gitu ya, jadi insya Allah ini jadi satu perantara untuk pengobatan yang kita sedang alami gitu ya, penyakit yang sedang kita alami gitu ya. Jadi menarik sekali nih Pi, thank you banget. Nanti thank you ya, tadi jadi ngerti juga nih bisa by phone gitu ya, ada aliran listrik gitu ya, aliran dan yang dirasakan gitu ya, dan kemudian pindah juga ke air gitu ya. Nah ini last challenge sebelum Mantik sama Opi kasih closing statement nih. Challenge lagi Pi. Kalau medis lo nggak usah sebutin antara gue, Mantik dan Gus deh. Tapi kalau dari medis yang perlu berobat gitu ya, lo kasih indikatornya aja. Itu siapa nih? Bukan siapa ya, tapi lo kasih clue-nya nih, ada di antara kita bertiga yang harus ke dokter karena A, B, C gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Challenge dong, ini kan biar KB listener
semakin yakin loh. Ini kita punya ada satu pengobatan alternatif yang juga bisa menyembuhkan loh ya gitu. Artinya memang namanya pengobatan kan gitu. Gimana Pi? Mudah-mudahan bener ya. Aduh, dudukkan nih si Gugus nih, dudukkan nih. Gugus gak perhatiin duduknya langsung tegap. Kalau gue udah nggak ada deg-degannya. Nggak ada ya. Nggak ada deg-degan. Semuanya udah. Dia langsung buka kacamata loh. Kacamata deh, biar jelas gitu. Ada dari ketiganya, ada yang dari medis udah parah banget ya. Jadi nggak nyebutin nama nih ya, Nggak nyebutin nama, nggak usah nyebutin nama. Ya, jadi ketiganya ada yang jadi merasa diri sendiri aja ya. Iya. Pengobatan lama juga ya. Kalau saya lihat pengobatannya udah lama. Itu aja sih. Dan kalau yang dua tetap ada, cuma nggak parah-parah banget. Satu yang parah banget. Parah aja berarti. Parah aja, parah banget. Thank you ya. Aduh, thank you banget ya Pi. Ini jadi kita bertiga udah saling sensori ya. Ayo yang perlu berobat. Oke. Pi, boleh ya Opi sama Mantik nih yang memang sudah pernah mengalami pengobatan alternatif dan menjalankan ya. Kalau Opi kan menjalankan pengobatan alternatif. Ada satu statement kah untuk KB listener nih? Dalam kalau Opi lebih kepada bagaimana nih lebih kepada pengobatan alternatif itu akan seperti apa loh gitu ya. Kalau Mantik mungkin lebih kepada pandangannya sendiri ya, karena memang sudah pernah mencoba pengobatan alternatif dengan air. Silakan. Ayo Pi, Opi duluan. Oh ya, Mantik ya. Berobat alternatif itu harus yakin dulu, percaya. Udah gitu kan emang itu istilahnya datang tetap dari pertolongan Allah, tapi kita lewat ikhtiar ya kan? Jadi kalaupun kita berobat alternatif itu yakin dulu. Mungkin sampai kita itu bismillah. Oke. Siap ya. Jadi rekan-rekan KB listener, ketika rekan-rekan KB listener memutuskan untuk menjalankan pengobatan alternatif, maka harus yakin bahwa itu jalan yang terbaik yang ingin diambil untuk menyembuhkan penyakit ataupun gangguan yang teman-teman KB listener sedang alami ya. Nah, kalau dari Opi sendiri gimana, Pi? Ya, untuk meyakinkan ke alternatif kan, kalau saya lebih ditanyakan ke pasiennya apakah sudah berobat ke dokter gitu loh. Saya biasanya seperti itu untuk meyakinkan dia gitu loh. Terus sudah dipiksakan bagaimana seperti itu, nanti baru ke kita gitu berobatnya. Jadi mereka yakin oh di dokter tuh udah kok gitu misalnya dia. Nah baru nanti ke pengobatan ke alternatif. Biasanya kalau orang jarang ya, maksudnya ya lebih percayanya ke medis gitu loh, gitu. Nah biar meyakinkan itu seperti itu, ya udah cek dulu di medisnya seperti apa, baru nanti ke kita ke alternatifnya. Emang benar dan harus ada satu keyakinan dalam diri seperti itu. Kalau nggak yakin juga sulit gitu, tidak akan menyembuhkan juga. Oke. Wah, thank you ya, Pi, Mantik. Ini kita dapat ini ya, Gus ya, dapat satu ini nih keilmuan baru nih ya tentang bagaimana metode pengobatan menggunakan air gitu ya. Dan sekali lagi, KB listener, ketika memang memilih, ya harus percaya. Kemudian tadi dari Opi sendiri,
silakan untuk ke medis dulu, ke dokter dulu gitu ya, ketika memang ingin menyembuhkan penyakitnya. Tetapi kalau dirasa memang ini perlu satu alternatif, maka datanglah ke pengobatan alternatif dengan membawa tentu hasil dari diagnosa dokter gitu ya, itu akan lebih nyaman ya Pi ya. Gitu. Oke. Thank you ya Pi, dan sekali lagi nih KB listener, nanti silahkan nanti dilihat di deskripsinya kalau misalnya memang ingin menjalankan pengobatan melalui air ya, yang akan langsung ditangani oleh Opi dan suami ya. Ya. Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol di lain waktu lagi. Sampai ketemu di KB Podcast. Kita bicara di lain kesempatan. Assalamualaikum. Dah.